Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Jadi harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Nah, jadi yang kita bicarakan yang sudah kawin lah, bukan yang belum kawin. Ini belum ada pembatasan ya, nanti ada pembatasan atau pengecualian. Cuma definisi dasarnya dulu, harta benda yang diperoleh selama perkawinan itu menjadi harta bersama. Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah. Nah, jadi harta kekayaan dalam perkawinan itu disebutnya dengan syirkah. Nah, artinya suami istri itu setelah menikah, harta mereka itu mereka berserikat. Dan ada perserikatan Muhammadiyah. Nah, jadi setelah menikah suami istri itu hartanya berserikat, bersama-sama berkumpul. Adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung. Nah, baik itu dia cari harta tadi sendiri-sendiri ya, atau cari hartanya bersama-sama ya, tetap dihitung sebagai harta bersama. Misalnya yang kerja cuma suaminya saja, atau yang kerja itu cuma istrinya saja, suaminya di rumah, tetap penghasilannya itu harta bersama ya. Kalau di masyarakat kan lain ya, apalagi kalau ibu-ibu itu. Kalau ibu-ibu itu dia, kalau saya kerja itu harta saya, suami kerja itu harta saya juga katanya. Jadi semuanya harta ibu-ibu ya. Padahal dalam hukum Islam tidak ada seperti itu. Kalau dalam fikih klasik, suami bekerja, istri tidak ya, itu tetap harta suami. Cuma bedanya suami wajib memberikan nafkah, istri tidak punya harta. Dalam fikih klasik, suami kerja, istri tidak kerja, penghasilan itu hartanya harta suami, karena suami yang kerja. Cuma suami berkewajiban memberi nafkah ya. Jadi istri tidak punya harta kalau dia tidak kerja. Sedangkan kalau istri mau kerja, dalam fikih klasik wajib mendapat izin dari suami. Nah, kan seperti itu. Nah, sedangkan dalam fikih kontemporer ya, fikih negara, siapapun yang memperoleh baik diusahakan sendiri-sendiri maupun bersama-sama, maka itu hasilnya adalah harta bersama. Kalau orang di kampung dan di Kalimantan Selatan itu orang datang ke sawah ke ladang itu suami istri itu turun, nah, mereka sama-sama ya panen segala macam itu kan sama-sama mereka kan. Nah, jadi kalau ada suami kerja istri kerja ya, apalagi istrinya penghasilannya yang lebih besar dari suaminya, tetap penghasilannya itu adalah harta bersama. Nah, jadi bukan yang penghasilan suami saja yang dianggap harta bersama, penghasilan istri pun harta bersama ya. Lihat definisinya ya. Maka bagusnya istri itu di rumah saja ya, terima nafkah dari suami ya, tapi boleh juga berkarir ya. Kenapa? Karena istri kan banyak juga hajatnya ya, dia perlu memberi orang tuanya ya kan, memberi keluarganya ya kan, sedangkan mungkin penghasilan suami tidak cukup untuk itu. Oleh karena itu perlu diperhatikan, karena suami yang berkewajiban memberi nafkah, selama nafkah dari suami itu berkecukupan ya, maka tidak diutamakan istri itu untuk bekerja. Kalau nafkah dari suami itu cukup, tapi kalau nafkah dari suami itu kurang ya, nah,
maka silahkan istri tadi minta izin kepada suaminya untuk bisa bekerja, ya. Nah itu tadi ya, baik itu diperoleh secara sendiri-sendiri atau bersama-sama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung. Jadi setelah ijab kabul sampai keluarnya akta cerai, kalau dia cerai hidup, kalau dia cerai mati, sampai suami atau istri tadi meninggal dunia, sampai disitulah dihitung harta bersamanya, ya, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Karena tidak mungkin nama suami istri itu dimasukkan semua di sertifikat itu. Misalnya beli mobil, tidak mungkin kan nama suami istri dimasukkan di situ dua-duanya. Pasti namanya satu saja kan. Jadi jangan ribut masalah nama siapa yang mau didaftarkan di situ, ya. Karena ada suami istri bertengkar sampai ngajukan cerai itu gara-gara sertifikat tanah saja, ya. Suami istri baru beli tanah, ya. Kemudian karena suaminya sibuk kerja, kata suaminya, tolong uruskan balik nama sertifikat tanah yang baru dibeli tadi. Tahu-tahu dibalik nama istrinya ke nama istrinya, keluar sertifikat, marah suaminya. Kenapa pakai nama kamu, katanya, nggak nama saya, katanya. Nah, kadang hal-hal yang seperti itu menjadi penyebab pertengkaran juga sampai bercerai, ya. Padahal terdaftar atas nama siapapun nggak masalah, itu harta bersama. Sertifikat tanah, ya, BPKB, mobil, motor, ya, tidak mungkin nama dua orang kan dimasukkan di situ, ya. Jadi silakan dikomunikasikan ini atas nama siapa, gitu kan. Baik, kita lanjut. Nah, kalau ada harta bersama, ada pula harta pribadi, ya. Ini ada pengecualiannya dari harta bersama tadi, ya. Jadi adanya harta bersama itu tidak menutup kemungkinan ada harta pribadi. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Nah, jadi harta bawaan masing-masing itu bukan harta bersama, dia tidak masuk harta bersama. Jadi kalau sebelum menikah sudah punya rumah, sudah punya mobil, ya, itu bukan harta bersama, ya, itu harta bawaan, itu harta pribadi. Atau walaupun di masa perkawinan berlangsung, tetapi itu hadiah, warisan, wasiat, hibah, itu menjadi harta pribadi, bukan harta bersama. Jadi di dalam masa perkawinan misalnya, mohon maaf, orang tua kita meninggal dunia, otomatis kita dapat warisan. Nah, itu bukan harta bersama, harta warisan itu harta pribadi. Dapat hibah, nah, saya hibahkan kepada si A tanah, nah, maka itu si A tadi itu harta pribadi dia, walaupun diperoleh di dalam masa perkawinan. Nah, sekarang bagaimana cara menggunakan harta bersama? Suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Nah, jadi kalau menggunakan harta bersama itu dibicarakan suami istri karena dia harta bersama, ya. Dibicarakan baik-baik supaya nanti tidak timbul pertengkaran, ya. Apalagi yang nilainya misalnya nilainya cukup besar, ya. Kita beli motor, beli mobil, beli tanah, tahu-tahu beli saja, ya, nggak ngasih tahu pasangannya. Nah, nanti itu bisa ribut besar, ya. Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya. Nah, ini juga, ya, nah, karena dia harta bersama, tadi saya bilang itu harus sepengetahuan pasangan kita, jangan sampai nggak tahu pasangan kita, ya. Kita jaminkan mobil, sertifikat ternyata sudah digadaikan, ya, istrinya nggak tahu, ya. Nah, jangan sampai seperti itu, ya.
Karena itu harta bersama, baik itu menjual atau memindahkan harta, ya. Nah, kasih tahu suaminya, kasih tahu istrinya, ya. Jadi jangan bertindak sendiri-sendiri kalau itu adalah harta bersama. Sekarang bagaimana kalau menggunakan harta pribadi? Mengenai harta bawaan masing-masing, suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Nah, kalau harta pribadi silakan, ya, silakan mau menggunakan tanpa seizin pasangannya. Tapi lebih bagus pasangan kita tahu, ya. Nah, walaupun itu harta pribadi kita, ya. Kita banyak punya harta, kita mau hibahkan, ya. Kita mau hibahkan harta pribadi kita itu, ya, kepada orang lain, itu adalah hak kita, ya. Tetapi sebaiknya pasangan kita tahu. Sebaiknya pasangan kita tahu. Jadi mempunyai hak sepenuhnya, ya, kalau harta pribadi untuk melakukan perbuatan hukum, misalnya hibah, hadiah, sedekah dan lain-lain. Nah, yang kadang jadi pertanyaan ibu-ibu itu kan, bolehkah saya sedekah dengan uang penghasilan suami, katanya, ya kan? Nah, kalau yang kerja suami ya minta izin lah. Kalau yang namanya sedekah, insya Allah suaminya mengizinkan saja. Apalagi itu kan sudah menjadi harta bersama sebenarnya. Kalau kita sedekah 50.000 gitu, ya, nah, insya Allah suaminya nggak keberatan, ya. Tapi tetap harus ngasih tahu, ya, kalau yang kita keluarkan itu adalah berasal dari harta bersama. Nah, kalau ada harta bersama, ada pula hutang bersama. Nah, otomatis itu kalau ada harta bersama, ada hutang bersama itu, ya. Suami istri belum punya rumah, ya, sebelum menikah belum punya rumah, ya, pinjamlah di bank. Itu kan tanda tangannya berdua kan itu, ya. Suami istri kalau tidak salah, ya, tanda tangan pinjam di bank, ya, itu hutang bersama. Jadi sama-sama pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga dibebankan kepada harta bersama. Jadi pembayarannya karena hutang bersama dibayarkan melalui harta bersama. Kalau suami istri tadi mau membayar hutang bersama itu pakai harta pribadi, ya terserah aja itu. Kalau dia rela, ya, kerelaannya, ya. Ternyata harta bersamanya itu tidak cukup, ya. Kalau harta bersama tidak cukup. Tapi kalau harta pribadi, karena dia awalnya misalnya si suami atau istri tadi orang kaya, harta pribadinya banyak, ya. Tapi harta bersamanya setelah menikah itu tidak banyak, misalnya. Jadi kalau dari harta bersama tidak mencukupi untuk menutupi hutang bersama tadi, akhirnya si suami istri tadi menggunakan harta pribadinya. Kalau suami atau istri tadi rela seperti itu, ya tidak masalah, ya. Nah, hutang pribadi, pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau istri dibebankan pada hartanya masing-masing. Nah, jadi ada hutang pribadi, ada hutang bersama, ya. Kalau hutang bersama tadi, ya, untuk keperluan keluarga, ya. Kalau untuk keperluan pribadi saja, tidak ada hubungannya dengan keluarga, ya, maka itu adalah hutang pribadi, maka dibayarnya menggunakan harta pribadi juga, bukan menggunakan harta bersama bayarnya. Makanya kalau mau beli apa-apa itu, ya itu tadi harus komunikasi suami istri, harus ada izin kedua belah pihak. Misalnya mau beli motor, kata suami, kita belum punya motor, ayo kita beli. Kata istrinya, jangan dulu, katanya. Jadi tidak sepakat nih mau beli motor apa enggak. Ya akhirnya si suami memaksakan diri beli motor. Itu kira-kira beli motor tadi dengan harta pribadi apa harta bersama? Biar pikir sendirilah. Nah, kalau terjadi perceraian, maka separuh harta bersama tadi menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Dicerai mati, ya. Separuh harta bersama yang menjadi hak pasangan yang sudah mati menjadi harta warisan bagi ahli warisnya.
Jadi karena harta yang diperoleh tadi adalah harta bersama, maka ketika suami atau istri meninggal dunia, harta bersama tadi dibagi dua dulu. Jadi setengah milik istri, setengah milik suami. Jadi misalnya yang meninggal siapa nih? Yang suami lah yang meninggal ya. Suami misalnya meninggal ya, maka dibagi dua dulu harta bersamanya ya, yang dibagi ya, bukan harta pribadi ya. Misalnya suami tadi sudah harta pribadi dia punya juga ya, cuma harta bersama kan yang dibagi. Yang dibagi harta bersama berarti separuhnya 50% adalah punya suami yang meninggal tadi. Maka harta warisan yang dibagi nanti yang punya suami ini setengah dari harta bersama ditambah dengan harta pribadi, itulah yang menjadi harta warisan ya. Jadi dibagi dua dulu hartanya, setengah-setengah. Kalau cara hidup sama ya, masing-masing berhak seperdua, jadi separuh ya. Nah, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga. Perjanjian dimulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Perjanjian dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Islam. Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Nah, jadi konsep dasarnya tadi ya, setelah seseorang itu menikah, maka harta yang diperoleh, baik itu siapapun yang memperolehnya atau terdaftar atas nama siapapun, dikecualikan harta pribadi, maka dia adalah harta bersama ya. Nah, boleh ya diperjanjikan sebelum perkawinan, boleh dijanjikan pisah harta, boleh dibuat perjanjian pisah harta, boleh juga dibuat perjanjian percampuran harta pribadi dan harta bersama ya. Lihat yang pasal 29 itu kan ada artis tuh yang pisah harta, perjanjian pisah harta kan ada artis tuh. Jadi perjanjian pisah harta itu karena masing-masing misalnya bekerja ya, suami bekerja, istri bekerja, jadi dia bikin perjanjian kita pisah harta. Kalau terjadi pisah harta ya, maka yang pasal 48 ya, tidak menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Kalau tadi kan kalau harta bersama itu semua keperluan urusan rumah tangga dikeluarkan melalui harta bersama ya. Kalau terjadi pisah harta, maka kembali kepada syariat semula ya, bahwa suami berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya, kepada anak-anaknya melalui harta pribadinya. Karena tadi pisah harta kan perjanjiannya, kalau seandainya ada perjanjian pisah harta, maka suami kembali seperti fikih klasik ya, dia berkewajiban memberi nafkah terhadap keluarganya melalui harta pribadinya atau harta penghasilannya tadi. Kewajiban suami itu kan ada 5 ya. Ya kalau kata Ustadz Abdul Somad, kewajiban suami itu ada 5. Nah, ibu-ibu perlu tahu nih, kewajiban suami ada 5. Yang pertama, kasih makan. Jadi suami berkewajiban memberi makan. Cuma makannya ini ya bukan semau-mau kita. Istri minta makan yang enak-enak. Ya, enggak seperti itu ya. Kewajiban ngasih makan, ngasih nafkah itu ya maksimal seperti apa yang dimakan suami. Kalau suaminya orang kaya ya bisa lah makan yang lebih baik ya. Nah, jadi kewajiban suami itu memberi makan kepada keluarganya. Jadi jangan sampai nggak memberi makan. Kemudian yang kedua,
Selain makan, ya, kasih pakaian. Asal pakaian itu sudah menutup aurat, sudah gugur kewajiban suami. Kalau di dalam fikih klasik, kurang lebih 3 bulan sekali. Itu maksimal sudah itu, 3 bulan sekali. 3 bulan sekali itu pun sebenarnya pakaian istri masih bagus-bagus semua itu. Ya, cuma karena banyak menghadiri pengajian, ya bagus menghadiri pengajian banyak. Nah, jadi pengen setiap minggu tuh bajunya beda-beda gitu kan, pengennya dilihat kan. Padahal 3 bulan sekali lah kalau mau ngasih istri pakaian itu, maksudnya ganti yang baru. Tapi itu pun sebenarnya masih bagus bajunya ya. Jadi akan lebih baiknya kalau ditabung saja uangnya ya. Ya, jadi kasih makan, kasih pakaian, kewajiban suami, kasih tempat tinggal. Nah, kasih tempat tinggal ini bukan dibelikan rumah ya, ada tempat bernaung. Ada tempat bernaung dari kepanasan, dari kehujanan ya. Walaupun itu ngontrak ya. Kalau suami sudah memberikan tempat tinggal ya, berarti sudah gugur kewajibannya. Suami sudah ngasih makan, sudah gugur kewajibannya. Kemudian yang keempat, kewajiban suami ngasih pendidikan. Nah, jadi suami ngasih pendidikan. Makanya kalau suami tidak bisa ngasih pendidikan, ajak istrinya, anak-anaknya untuk mendengarkan kajian. Kecuali si suami tadi, karena dia yang sendiri ke masjid dengar pengajian, setelah pulang dia sampaikan kepada keluarganya. Ya, tapi kalau tidak bisa seperti itu, ajak anak istrinya untuk dengar kajian atau datangkan guru mengaji misalnya, kalau memang belum bisa baca Quran. Kemudian kewajiban yang kelima oleh suami adalah memberikan perhatian dan kasih sayang. Jadi tidak cukup hanya sekedar nafkah lahir, nafkah zahir, tetapi juga memberikan perhatian dan kasih sayang. Jadi kewajiban suami ada 5 ya ibu-ibu ya. Kasih makan, kasih pakaian, kasih tempat tinggal, kasih pendidikan, dan kasih perhatian dan kasih sayang. Nah, ini supaya bapak-bapak tahu juga ya, ngasih makan itu Pak, sebenarnya ngasih makan itu yang ngasih makan sudah siap makannya dalam piring ya bapak-bapak. Ngasih makan itu makannya sudah siap dalam piring ya. Jadi bapak-bapak sebenarnya yang masak itu ya, kan memberi makan tadi kan, memberi nafkah, ngasih makan, kasih pakaian. Itu bapak-bapak yang nyucikan pakaian istri itu, karena bahasanya ngasih nafkah Pak, ngasih nafkah makan, berarti makanan itu sudah ada. Jadi istri itu, anak-anak itu tinggal makan saja. Jadi kalau bapak-bapak tidak mau repot, beli aja online. Tetapi ini ada tetapinya. Saya belum sebutkan tadi kewajiban istri kan. Kewajiban istri itu satu saja terhadap suami, taat kepada suami. Nah, sebelum diperintahkan suami masak, ya keinginan sendiri lah, paham lah. Ya. Artinya apa? Artinya budaya kita di Indonesia sudah menjadi adat kebiasaan. Di Indonesia sudah menjadi budaya bahwa biasanya istri yang masak di rumah, sudah menjadi budaya, sudah menjadi adat kebiasaan ya. Nyuci pakaian ya, itu walaupun kewajiban suami, tetapi sudah menjadi budaya, sudah menjadi tradisi istri yang nyuci pakaian ya. Ya, tetapi kalau ada waktu-waktu senggang ya, karena suami bekerja, ya dibantulah, bantu masak di dapur ya, bantu nyuci pakaian, kan seperti itu. Nah, oleh karena adat budaya kita seperti itu ya, yang seharusnya menjadi kewajiban suami tadi ngasih makan ya, pakaian ya, ternyata istri ikut membantu di dalam rumah tangga. Coba kalau istri tidak bantu Pak, tidak nyiapkan kita makanan, dan nyiapkan kita pakaian bersih, kira-kira kita kerja tenang apa enggak? Oleh karena itulah ya, ulama-ulama kita di Indonesia menetapkan adanya harta bersama itu, karena di dalam rumah tangga tadi ada kerjasama tadi ya. Padahal kalau
istri pengen tidur-tidur saja bisa dia di rumah, itu kewajiban suami. Ada keluarga saya yang kerja di Saudi Arabia, ya, jadi pembantu di sana. Kalau jadi pembantu ini kan berarti majikannya orang kaya kan. Jadi dia bilang istri majikannya itu nggak ada kerja apa-apa di rumah, dia mempercantik diri saja. Tugasnya satu saja, melayani suaminya. Di suaminya datang dari bekerja, dilayani untuk di dalam kamar saja. Ya, kenapa? Karena pembantu sudah ada, semua urusan sudah ada. Jadi seperti itu. Kalau yang seperti itu, maka tidak perlu ada harta bersama, karena semua sudah difasilitasi oleh suami. Jadi istri tidak ada bantu apa-apa itu. Ya, karena semua pekerjaan rumah pakai pembantu, semua pekerjaan rumah pakai pembantu. Nah, jadi itu kembali ke konsep fikih klasik jadinya. Nah, sekarang ini ya, karena suami tidak paham kewajibannya, di antara alasannya mengajukan cerai itu, ya, di antara alasan suami ini mengajukan cerai ke pengadilan, istri tidak memasakkan makanan, istri tidak menyucikan pakaian katanya. Di antara alasan suami ini mengajukan cerai ke pengadilan, ya, istri tidak mengurus rumah tangga katanya, tidak masak, tidak nyuci. Itu alasan di antara alasan suami. Padahal itu kewajiban suami. Ada yang seperti itu. Nah, ini suami yang nggak paham. Oh, sebenarnya kewajiban dia ngasih makan, ngasih nafkah istrinya dan anak-anak, ya, ngasih pakaian yang bersih, ya, ngasih tempat tinggal, ya, ngasih pendidikan, ngasih perhatian dan kasih sayang. Nah, kalau ada sengketa harta bersama, ya, ini biasanya sengketa harta bersama ini kalau terjadi perceraian, apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada pengadilan agama. Kalau bisa, ya, diselesaikan secara kekeluargaan saja, ya, nggak usah sampai diajukan kepada pengadilan agama, ya. Kenapa? Karena kata Allah dalam Al-Quran, wasulhu khair, perdamaian itu paling baik. Ya. Jadi segala sesuatu itu kalau ada sengketa, ya, sebaiknya diusahakan perdamaian dulu, ya, mediasi dulu, ya, di rumah, di keluarga, ya. Nah, kalau tidak bisa, ya, jalan buntu, baru diajukan ke pengadilan agama. Karena kalau diajukan di pengadilan agama, ya, itu jelas sudah mengeluarkan biaya, ya. Kalau yang diperiksa itu rumah, ya, mobil, ya, ada punya tanah, harta bersama itu yang dibagi, ya. Kalau diajukan ke pengadilan agama, nanti pihak pengadilan agama akan turun, ya, meninjau objek-objek harta bersama. Semua biayanya, kalau ada pengamanan, perlu pengamanan kepolisian, nah, itu dibebankan kepada pihak tadi, kepada suami istri tadi, ya. Nanti akan banyak mengeluarkan biaya, ya. Jadi diusahakan, ya, untuk berdamai saja, ya, melalui mediasi di rumah tangga, ya. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sudah masuk waktu suruh, ya, cukup, ya. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.